Ini Miss, jadi kan tanggal 1 Februari kemarin, abang saya kan ditawarin kerja di Kamboja Miss sebagai office boy. Tahu-tahunya sampai di sana, rupanya kerjanya scammer. Terus katanya mau pulang harus bayar 40 juta. Apa kalau dibayar 40 juta bisa pulang? Dok, anakmu jangan di situ, Dok. Nanti saya kena ban loh. Udah, Bu. Oke, kamu orang mana? Saya orang Riau, Bu. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa Kamboja itu tidak ada pekerjaan office boy, kerja di kantor atau apapun. Kalaupun ada, mereka akan ngambil pembantu ataupun staff dari Kamboja sendiri. Dan 40 juta itu kalau memang bisa pulang itu syukur alhamdulillah. Karena target satu kepala adalah 150 juta. 150 juta loh per kepala. Jadi Miss kalau ditransfer emang nggak bisa pulang itu Miss? Kalau segitu saya kurang tahu malahan. Maka dari itu dia yang ngajak siapa itu? Dia ada yang nelpon ke WA Miss. Terus ada yang nelpon ke WA ditawarin kerja sebagai office boy. Ada office boy, customer service, sama apa satu lagi cleaning service kalau nggak salah Miss. Terus dia terima tawaran itu Miss. Saya nggak tahu pertama Miss dia berangkat. Dia udah ngabarin saya udah nyampe Kamboja Miss. Oke. Ini loh, ada videonya orang dia tetetin loh. Ginjalnya diambil secara langsung loh. Jadi di Kamboja itu seperti itu, ini ginjalnya diambil dan dibawa pergi. Tanpa operasi loh. Miss. Bener, Kamboja itu mengerikan. Saya nggak bisa ngomong, Dok. Nomornya udah nggak bisa dihubungi Miss 2 hari ini Miss. Iya. Saya nggak berani ngomong, Dok. Soalnya saya dikirimin orang dibetetin itu sudah takut sekarang saya, Dok. Karena di KBRI itu laporannya banyak. Iya udah ngelapor ke KBRI sebagai pihak keluarga kan Miss. Terus kata KBRI suruh abang saya hubungi langsung. Terus saya tanya sama abang saya berapa hari lalu udah ada balasan nggak dari KBRI. Kata saya belum ada katanya Miss. Dia mau pulang Miss. Berapa lama dia di Kamboja, Dok? Tanggal 1 Februari kemarin dia sampai di Poipet. Kerja di Poipet cuma seminggu atau 2 minggu karena dia nggak ngerti, dia pindahin ke tempat lain, agensi lain. Dijual itu, Dok? Dia di situ. Itu dijual, Dok? Dijual itu, Dok? Itu Miss Yuni takut banget tentang Kamboja itu, Dok. Terus gimana, Miss? Minta tolong sama siapa lagi, Miss, biar bisa pulang? Iya, ke KBRI, Dok. Memang ke KBRI itu kalau memang harus bayar lewat KBRI juga. Karena Miss Yuni kemarin bahas tentang Kamboja, Miss Yuni langsung dikirimi video-video orang yang disiksa, dipukulin, disetrum, semuanya Miss Yuni udah ngeliat. Makanya Miss Yuni tuh melarang siapapun ke Kamboja, ke Thailand, ke Vietnam. Miss Yuni melarang, bener. Itu videonya Miss Yuni udah kemana-mana. Kamu tahu Miss Yuni sejak kapan, sayang? Baru ini, Miss. Semenjak abang saya pergi ke Kamboja, saya cari tentang Kamboja, Miss. Baru tahu saya tentang Kamboja, Miss. Kamu baru ngecek VT-VT-nya Miss Yuni tentang Kamboja, sayang? Iya, Miss. Itu kemarin abang saya disekap katanya. Sekarang nggak tahu kabarnya gimana. Udah 2 hari nggak bisa dihubungi. Saya cuma punya saudara dia, Miss. Orang tua saya udah meninggal. Karena paling ngeri itu kalau dia dijual lagi ke tempat lain, Dok. Jadi dari sini yang ngambil abangmu di sini, kenapa bisa harganya sampai 150 juta per kepala? Banyak yang belum bisa dipulangkan, Dok. Banyak sekali, makanya saya tuh berbicara sedikit aja tentang Kamboja. Itu langsung saya dikirimin orang yang di BDT itu. Langsung loh, Dok. Orang masih hidup ini loh, kosel ini loh. Langsung diambil ginjalnya tanpa disuntik, tanpa operasi. Jadi ginjal itu bang, masih kayak gitu. Makanya saya nggak berani komen, Dok, tentang Kamboja. Saya cuma hanya bisa melarang dan mengedukasi saja tentang Kamboja. Selebihnya saya tidak berani, Dok.
Terus gimana, Miss? Kan kamu udah menghubungi KBRI, Dok. Kan untuk sementara ini kan Udah. untuk sementara ini kan belum dia abangmu kan nggak bisa dihubungin. Kita nggak bisa nyari juga, Dok. Waktu masih dihubungi kemarin, Miss, Mm-mm. dia masih menghubungi saya, Miss. Mm-mm, Udah terus? saya bilang, Bang, chat KBRI ya Bang, ini orang tuh suruh abang ngechat secara langsung, kata saya kan, Miss. Chat dia langsung, terus saya tanya berapa hari, 3 hari yang lalu masih bisa menghubungi saya kan, Miss. Saya tanya, Bang, udah ada kabar dari KBRI, belum ada balasan, kata dia sama saya, Miss. Oke, karena kita nggak bisa bantu kalau abangmu nggak bisa ditelepon, Dok. Bener nggak sih? Saya takutnya dia Iya, disekap Miss. atau disetrum, kan itu banyak sekali video orang dipecutin sama itu loh, Dok, sama sabuk itu loh. Tapi dia ngirim lokasi di mana dia sekarang, Miss. Nggak bisa Saya, Miss. dideteksi, Dok. Kalau dia sudah kirim lokasi itu biasanya dia dihajar di satu tempat. Dia ngirim lokasinya, Miss, waktu sebelum ini, Miss, 2 minggu yang lalu, Miss, sama saya, Miss. Tapi kan kita nggak bisa mendeteksi dia di mana, Dok. Nggak bisa. Kita nggak bisa tiba-tiba jemput di perusahaan dia, sayang. Ngerti nggak? Nggak bisa. Karena mereka akan pindah-pindah, sayang. Karena itu dijual ke satunya di tempat satunya. Ngerti nggak, sayang? Ngerti, Miss. Jadi untuk sementara ini nomormu tak simpen. Kalau dia sudah tahu, yang penting kamu ada uang untuk pemulangan pemulangan abangmu ya. Ada, Miss. Ada Tapi uang kan ya? Saya, Miss, kan masih ada rumah. Saya kemudian nikah, Miss. Kan masih ada rumah orang tua saya yang di tempat tinggalin sama abang saya kemarin. Rencana saya rumah itu yang mau saya jual, Miss, untuk biaya pulang dia, Miss. Oke, gini aja. Tapi uang sudah kepegang nggak, Dok? Ini saya udah ada yang Miss, mau beli, Miss. Makanya Tapi saya ingat loh. nunggu abang saya kabar dari Tapi abang ingat saya, loh, Miss. jangan percaya orang yang mau menawarkan membantu ya, Dok ya. Takutnya abangmu Iya, tidak Miss. dibantu, uangmu hilang. Makanya saya tanya sama Miss masuk ke live, Miss, mau nanya kalau saya transfer bisa pulang nggak? Saya takut salah langkah, Miss, nanti Iya. rumah udah kejual abang saya nggak pulang. Iya, sebentar ya. Sebentar ya, Dok ya. Sebentar ya, Dok ya. Tak telepon sama pemerintah ya. Iya, Miss. Sebentar. Halo, Bapak, izin. Kabar baik. Bapak izin, ini ada orang ke Kamboja. Pastinya kita tidak bisa memulangkan, tapi keluarga ini ada uang, Pak. Cuman takutnya nanti ditipu lagi gitu loh, uang sudah dimasukkan. Itu gimana? Siap. Sudah. Siap. Oh, siap. Oke, siap. Siap. Yang mana satu, Pak? Betul. Oke, siap. Oke, siap. Tetapi ini yang pengurusan sangat sulit karena nama palsu tadi, Pak. Untuk jenazah ini, Pak. Tapi kan untuk penerimaan jenazah juga kan kita kesulitan, Pak. Apa sih yang permasalahan sekarang itu? Enggak.
Lagi diurus gitu. Oke, siap. Nanti saya infokan kalau gitu. Siap. Berarti saya telepon Dirjen langsung aja. Ya, Kamboja, Pak. Kamboja. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dok, anakmu agak minggir dulu, Dok. Nanti live-nya Miss Yuni kena. Udah, Miss. Udah saya suruh masuk kamar, Miss. Soalnya kita ngomong penting gitu loh. Miss Yuni pasti yang diomongin tentang jenazah semua. Ini yang Kamboja, saya ngubungi Pak Dirjen dulu. Masalah Kamboja. Sebentar ya, Dok ya. Soalnya ada bagian-bagian sendiri ternyata Kamboja. Makanya Miss Yuni itu bener, Miss Yuni itu bingung. Kamu dulunya nggak kenal Miss Yuni gitu ya sayangnya? Enggak, Miss. Saya semenjak abang saya di situ kan, semenjak dia bilang, abang baik aja di sana, bang, kata saya kan, Miss. Baiknya, kata dia kan, Miss. Tapi abang nggak ngerti cara kerjanya, kata dia sama saya kan. Kan ditawarin bukan ini, kata dia sama saya kan, Miss. Tapi tahu-tahu dia jadi ini, nipu orang, kata dia. Nggak ngerti, kata dia sama saya, Miss. Terus gimana biar bertahan di situ, nggak dia apa-apain sama orang? Ya harus belajar nih, dia dijual lagi, nggak tahu nih mau kemana, kata dia sama saya, Miss. Oke, siap. Sebentar ya. Iya, Miss. Ini bagian penanganan Kamboja. Siap. Mereka lagi meeting ini. Sebentar ya. Siap. Data-data abangmu mana? Punya paspor kah atau Ada, apa? Miss. Iya, Miss. Tapi paspornya ditahan katanya, Miss. Nggak apa-apa. Kamu punya paspor, fotokopian paspor atau apapun? Ada, Miss. Ada, Miss. Dikirimin sama saya, Miss. Miss. Teman-teman, Kamboja itu penyiksaannya sangat parah sekali loh. Jika kalian bekerja menjadi scammer itu, kalau tidak salah per bulan atau per minggu itu targetnya 100 juta sampai 500 juta loh. Kalau kamu tidak bisa menipu orang sebesar itu, maka kamu yang akan digebukin. Ya kayak gitu, kerjaannya adalah menipu. Kalau kamu tidak bisa menipu orang, ya kamu yang akan dihajar. Tunggu ya, Miss. Gak apa-apa, kirimin. Saya sudah menginfokan ini berkali-kali ya tentang Kamboja ini. Tolong bantu share ya teman-teman. Ini ada 4.000 orang yang berbicara tentang ini. Saya cuma minta ini yang bagian Kamboja ini tolong di-share dong teman-teman. Biar nggak ada saudara-saudara kita yang berangkat ke Kamboja lagi. Bantu share dong 4.000 orang ini. Saya akan kasih lihat kalian bagaimana Kamboja kejamnya. Bapak. Halo. 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 Sinyal saya nggak bagus ya? Izin Bapak. Pak Direktur Pelayanan Bapak. Duh, sinyalnya yang nggak ada. Dok, kok hilang malah dia? Izin Bapak. Oke, Bapak izin. Pak, ini ada orang yang disekap di Kamboja nih, dan keluarganya ada uang untuk menebusnya. Ini bagaimana Pak? Oke, siap. Oh, siap. Berarti nomor Bapak izin boleh saya kasihkan ke keluarga korban, Bapak? Oh, nomornya dia saya kasihkan ke Bapak aja ya, Bapak?
Oke, keluarga ya Bapak ya. Siap, siap, siap Bapak. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, Pak Mang Iring. Pak Mang Iring ini keren banget kerjanya. Cepat satset. Sebentar ya teman-teman ya. Langsung keluarganya aja ya, sebentar. Sebentar ya. Ini penanganan Kamboja ya teman-teman ya. Kalau saya langsung satset, makanya kalau telepon saya itu data harus dipegang ya. Mereka dari keluarga korban Bapak dan mungkin Bapak bisa menghubunginya langsung. Dari mana tadi? Sulawesi ya? Riau, dari Riau Bapak. Dari mana tadi? Riau ya? Nanti ada langsung petugas yang menghubungi kamu ya nak ya. Itu dari Miss Yuni. Tanya aja apakah dari Miss Yuni. Keren banget ya pegawainya. Sekarang itu KP2MI itu benar-benar keren. Jadi ada perlindungan yang khusus Kamboja, perlindungan seperti apa seperti ini. Riau ya, betul dari Riau. Dari Riau. Jadi ini sangat keren sekali ya teman-teman. Saya tuh kalau sudah berbicara Kamboja saya drop loh. Ini saya nggak macem-macem loh. Saya tuh tidak bercanda loh. Ayo yang ada di Pekanbaru, Riau, tolong di-sharekan sampai ke kampung halaman kalian. Tolong di-sharekan sampai ke kampung halaman kalian. Kamboja itu bukan negara penempatan. Jadi ini kisah pilu, kisah nyata dalam hidup kalian. Ini nggak guyonan gitu loh. Jangan kalian sampai karena ada yang membenci saya, terus kalian terpengaruh nggak mau lihat konten saya. Saya hanya minta, ada 4.400 orang. Saya cuma minta tombol share. Cuman 579 orang yang nge-share. Saya cuma minta nge-share. Tentang Kamboja ini saya benar-benar minta nge-share. Pikir-pikir lagi kalau mau bekerja di Kamboja di luar negeri tanpa skill. Ayo teman-teman, nggak sampai 1.000 ini. Tentang Kamboja aja, yang lainnya kalian nggak nonton nggak apa-apa wes. Tentang Kamboja ini siksaannya itu sangat parah sekali. Kalau negara-negara penempatan yang lainnya saya no komen ya, tetapi Kamboja ini saya sendiri tuh sudah dikirimin loh. Dibelah hatinya Mbak, nggak guyonan. Nggak guyonan. Posisi hidup dicukuk ginjalnya. Diblekrek. Saya sudah ingatkan berkali-kali, ini bukan sebuah candaan. Iya, makanya tak dutoni diluk tok, Mbak. Saya sudah mengingatkan kalian berkali-kali bahwa berhati-hati kerja di luar negeri. Jadi banyak yang bilang, oh nggak apa-apa, aman. Oh ya udah, akhirnya keluargamu yang kena. Keluargamu yang kena. Kalau kalian bilang nggak tahu sebelum ke luar negeri, coba diketik aja. Di Google deh, di Google sebentar. Di Google ya. Kamboja, kerja di Kamboja. Oke? Berapa orang? Waspada tawaran kerja di Kamboja. Diduga akan bekerja secara ilegal unprosedural di Kamboja. Disiksa di Kamboja, disetrum di Kamboja. Iya kan? Jadi memang itu kenyataannya seperti itu, teman-teman. Saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Ngeri saya ngedrop lagi ya kalau sudah berbicara dengan Kamboja, padahal saya sudah nggak mau ngangkat telepon orang yang curhat tentang Kamboja. Saya tambahin list saya. Nggak bisa dong lihat videonya. Kamu pingin saya di ban? Kamu pingin saya di ban terus nggak bisa lihat? Terus saya nggak bisa live lagi? Kamu pingin lihat videonya? Hah?
Jadi orang-orang yang komplotannya jangan dikira nggak ada di sini loh teman-teman ya. Orang-orang yang membenci saya juga nongkrong di sini. Cuy. Oh ya. Nah ya. Hah? Awak. Suami saya sudah paham nih. Le cuy ya Cana. Hah? Kau le ya. Suami saya paham banget bahwa saya tertekan nih kalau sudah berbicara tentang itu. Ma, I love you. Ya, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you too loh. I love you too lah. Oke lah, apa ya? Karena masalah ini suami saya. Bawa makan. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye bye. Bujuku melo-melo ya. Dek wedi lho, asing wedok malah ante kok.